Hai semuanya, apa kabar? Nama aku Ira Nonandale. Terima kasih bagi kalian yang sudah mau mampir ke channel ini, mau menonton video ini. Dan tahukah kalian bahwa sebenarnya di dunia ini tidak ada yang namanya kebetulan. Jika kamu menemukan video ini, itu berarti alam semesta lah yang menuntun kamu untuk menemukan video ini. Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kalian saat ini yang sedang menonton video aku ini, kalian sedang dalam keadaan bahagia. Apa? Kalian sedang dalam kegalauan? Atau kalian sekarang lagi kecewa? Kalian lagi merasa sedih? Kalian lagi dendam pada sesuatu? Atau perasaan-perasaan negatif lainnya? Kalian lagi sementara dalam keadaan yang kayak gitu? Punya emosi yang kayak gitu? Punya perasaan yang kayak gitu? Jangan dong, say. Kalian tahu bahwa perasaan-perasaan yang negatif itu kita kalau diibaratkan itu sama seperti sampah ya, say. Kalau kita menyimpan sampah di dalam kamar kita, di dalam ruangan yang tertutup ya, apa yang akan terjadi? Nah, sampah-sampah itu akan berubah menjadi bau, busuk gitu, dan ruangan menjadi bau, dan efeknya apalagi kalau ruangan menjadi bau, orang-orang juga tidak akan datang mendekat dan tidak akan mau masuk ke dalam kamar kita itu. Sama dengan perasaan-perasaan negatif lainnya yang sudah aku sebutkan tadi, marah, kecewa, kesal, sedih, dendam, dan perasaan-perasaan lainnya. Kalau kita selalu menyimpannya di dalam hati kita, yang ada tentunya perasaan-perasaan itu kalau ditinggalkan berlama-lama di hati kita akan berdampak buruk ya, seperti menarik hal-hal yang negatif juga. Terus kita juga dihindarkan dari segala keberuntungan, dan otomatis kita membuat benteng yang membuat orang-orang juga datang juga enggan ke dalam hidup kita. Nah, ngomong-ngomong nih, berhubungan dengan perasaan sedih, perasaan galau, perasaan-perasaan negatif lainnya nih. Nah, seperti video-video aku sebelumnya, aku tuh selalu bahas tentang pertanyaan-pertanyaan kalian yang masuk ke yang sudah kalian tinggalkan di kolom komentar. Nah, pertanyaan kali ini adalah untuk menjawab kegalauan kalian. Seperti kayak pertanyaannya yang bakal aku bahas adalah, Kak, aku kenapa ya belum kunjung ada pacar juga, atau Kak, aku kok belum kunjung dapat jodoh juga gitu, kira-kira alasannya apa? Nah, video kali ini aku bakal bahas tentang alasan-alasan kenapa sih kalian tuh belum menemukan pacar juga, atau ketika kalian bertemu dengan seseorang dan seseorang itu enggan untuk menjadikan kalian itu sebagai pacar kalian atau kekasih kalian, atau mungkin pasangan hidup kalian. Nah, apa-apa saja alasannya, yuk kita simak. Alasan yang pertama, kenapa kalian belum kunjung dapat pacar juga, atau belum menemukan pasangan yang pas, atau belum dapat jodoh juga kayak gitu. Alasan yang pertama adalah, ternyata mungkin aja di dalam diri kalian itu, di bagian yang paling dalam dari pikiran kalian itu, ternyata kalian itu sudah meyakini bahwa kalian itu tidak good looking, atau kalian itu tidak cantik, atau kalian itu tidak ganteng, atau kalian sudah meyakini bahwa kalian itu tidak menarik, sehingga tidak ada orang yang mau mendekati kamu, atau tidak ada orang yang mau menjadikan kamu sebagai pacar kamu. Loh Kak, apa hubungannya dengan rasa percaya bahwa kita itu tidak good looking, atau kita tidak menarik itu dengan menarik jodoh atau menarik pacar ke dalam hidup kita? Apa hubungannya, Kak? Jadi ya teman-teman, kalau kalian adalah subscriber dari awal aku merintis channel ini, kalian pasti tahu bahwa channel ini selalu membahas mengenai pikiran bawah sadar, dan apa yang kalian pikirkan itu pasti menjadi kenyataan. Nah, ketika kalian berpikir bahwa kalian itu tidak mungkin disukai oleh orang karena kalian itu tidak good looking, maka kalian sedang menarik hal yang sudah kalian pikirkan itu menjadi kenyataan. Kalian memberikan sinyal pada alam semesta bahwa ini orang nih tidak good looking, atau orang ini jelek, atau orang ini tidak menarik loh.
Kalian semua tidak usah mendekat karena dia sudah memberi batasan dalam diri dia bahwa dia itu tidak good looking, atau dia itu tidak cantik, atau dia itu tidak ganteng, sehingga kalian semua tuh pasti tidak akan mau sama dia. Jadi kalian ketika sudah meyakini bahwa kalian itu tidak good looking, kalian memberikan sinyal kepada alam semesta supaya orang-orang itu jangan mendekat karena kamu tidak good looking. Sebaiknya kamu ganti rasa kepercayaan kamu dengan kayak gini. Katakan dalam diri kamu, ya, kamu hapus rasa percayamu bahwa kamu tidak good looking itu dengan kamu ngomong ke diri kayak gini. Tidak semua orang mencintai orang hanya karena wajahnya atau karena bentuk tubuhnya. Tidak seperti itu. Orang mencintai kamu karena apa yang ada pada diri kamu. Semua yang ada pada diri kamu itu adalah spesial, dan orang-orang akan melihat diri kamu dengan keadaan yang spesial juga. Jadi kamu ganti rasa percaya kamu itu seperti itu, sehingga kamu bisa menjadi lebih percaya diri. Dan ketika kamu sudah percaya diri, kamu pasti menjadi magnet yang menarik orang untuk kayak, loh kok dia menarik banget sih, kok aku lihatnya kayak gitu. Ketika kamu sudah percaya diri, maka semua orang akan melihat segala sesuatu yang pada kamu itu menjadi lebih menarik. Jadi ya, alasan yang pertama, hindari rasa minder, rasa tidak percaya diri bahwa kamu itu tidak good looking. Sebaliknya, tanamkan dalam diri kamu bahwa orang-orang mencintai kamu apa adanya, orang-orang mencintai kamu dengan sesuatu yang kamu punya, dengan yang kamu punya, bahwa Tuhan sudah menciptakan kamu sebegitu menariknya. Terima kasih Tuhan sudah menciptakan saya seperti ini. Itu jauh lebih baik, dan kamu pasti akan menjadi magnet yang menarik, dan tidak ada yang bisa sama kayak kamu gitu. Alasan yang kedua, kamu terlalu berharap sesuatu yang terlalu tinggi, atau kamu mengharapkan pasangan kamu yang terlalu sempurna. Padahal kenyataannya tidak ada satupun manusia ini yang sempurna. Atau film-film yang kalian tonton di televisi itu cuma film say, tapi kenyataannya aktor sama aktrisnya itu juga punya kekurangan kok, kayak gitu. Kita terlalu dibuai oleh film-film yang sempurna tentang percintaan yang sempurna, sehingga kita ingin menjadikan kisah cinta yang ada di film itu untuk menjadi kenyataan di dalam hidup kita. Tetapi kenyataannya, bahkan cinta dalam cerita cinta dalam film pun tetap ada kok unsur kekurangan dari pasangan masing-masing. Coba kalau kalian perhatikan kayak gitu. Jadi kalau kalian berharap bahwa kalian ingin punya pacar atau ingin punya jodoh secepatnya, coba kita turunkan standar kita. Kayak oke deh, nggak usah terlalu ganteng, yang penting dia baik aja, udah cukup gitu. Berikan satu karakter spesifik aja yang mau kamu cari sebagai pasangan kamu. Misalkan mungkin kamu ingin pasangan kamu yang baik aja, atau kamu ingin punya pasangan yang ganteng aja, kayak gitu. Kurangi sikap karakter-karakter yang sempurna yang seperti yang kamu harapkan. Pilih salah satu atau dua sikap yang kamu inginkan agar pasangan kamu tuh memiliki sifat yang kayak gitu. Karena ketika kamu sudah mengurangi kayak gitu, orang-orang yang masuk ke dalam karakter itu, beberapa karakter yang sudah kamu tentukan itu yang bakalan datang ke dalam hidup kamu. Misalkan mungkin di awal kamu berharap bahwa dia harus ganteng, harus kaya, harus yang putih, harus yang baik, atau pokoknya alasan-alasan yang lain. Misalkan kalian berharap bahwa ada 10 karakter sempurna yang harus ada pada dia, kayak gitu. Dan aku harap kalian bisa menurunkan mungkin sekitar 5 atau 4 atau 3 standar kamu itu. 3 mungkin 7-nya kamu buang, dan kamu berharap bahwa pasangan kamu tuh setidaknya punya 3 karakter ini. Maka dari 10 cowok, ya, mungkin bisa dieliminasi 4 lah, karena dia tidak punya 3 karakter ini. Mungkin dia cuma punya 2, jadi yang bakal masuk, yang 4 itu nggak akan mungkin masuk dalam hidup kamu. Mungkin 6 aja yang bakal masuk ke dalam hidup kamu. Jadi ketika kamu memangkas karakter-karakter dari standar yang kamu harapkan dari pasangan kamu itu, ketika kamu memangkas, kamu juga mendatangkan banyak orang
atau calon-calon pasangan kamu yang bakal datang ke dalam hidup kamu. Jadi yuk kita kurangi standar kita, turunkan standar kita kayak gitu. Itu bagi kamu yang berharap ingin cepat-cepat dapat pasangan ya. Tapi kalau kamu adalah tipe orang yang sabar untuk menanti bahwa ada cowok atau cewek yang punya 10 karakter itu, nggak apa-apa, sabar aja say. Sabar aja. Pasti dari sejuta umat itu bakal ada satu orang kok yang punya 10 karakter itu. Tetapi ini saran buat kalian yang mungkin ingin lebih cepat punya pasangan gitu. Yuk dikurangi standarnya jadi lebih sedikit supaya orang-orang bisa datang lebih banyak ke dalam hidup kalian. Pilihan-pilihan kalian jadi jauh lebih banyak dan akhirnya kalian bisa memilih mana sih yang lebih pas buat jadi pasangan kalian. Alasan yang ketiga kenapa sih kalian belum punya pacar juga, belum ketemu jodoh juga. Alasan yang tiga itu mungkin aja kalian itu terlalu terluka di masa lalu kalian kayak gitu, sehingga terlalu terluka, atau di masa lalu kalian itu mungkin terlalu punya pasangan yang mungkin kalian menganggap bahwa pasangan kalian itu terlalu sempurna, sehingga ketika kalian putus tuh kalian terlalu sakit hati, dan akhirnya kalian mulai membanding-bandingkan dengan orang-orang lainnya. Ketika orang lain datang, tidak, dia sama dengan pasanganku yang dulu, atau pasangan, tidak, dia itu sama dengan mantanku yang dulu. Tidak, ketika yang satu datang, tidak, dia punya karakter yang sama dengan mantanku yang dulu gitu. Jadi mungkin solusi dari aku adalah coba kalian obati dulu perasaan terluka kalian itu dengan bermeditasi, dengan berdoa, dan mulai katakan bahwa saya sekarang sudah punya hidup yang baru. Saya ingin membuka pintu hati buat orang-orang untuk datang ke dalam hidup saya. Masa lalu ya masa lalu, masa depanlah yang ingin saya capai, karena saya hidup di masa sekarang dan dia di masa depan nanti kayak gitu. Jadi ya tidak semua orang itu sama. Mantanmu dan orang yang baru tentu pasti jauh lebih baik dari mantan kamu. You buka hati, you terima orang-orang yang ada di sekitar kamu untuk jadi pasangan kamu. Alasan yang keempat, kalian tidak berani untuk mengungkapkan perasaan kalian. Kalau kalian berharap bahwa orang-orang itu, atau kalian berharap bahwa dia itu bakal jadi pasangan kamu atau bakal jadi pacar kamu kayak gitu, tetapi kamu sendiri tidak berani untuk mengungkapkan perasaan kamu, ya bagaimana kamu bisa mendapatkan pacar? Jadi yuk beranikan diri kamu untuk mengungkapkan perasaan kamu, dan jangan takut terhadap penolakan. Semua orang pasti pernah merasakan yang namanya ditolak. Itu semua, aku aja pernah merasakan ditolak. Siapa sih yang nggak pernah merasakan adanya penolakan? Jadi yakinkan diri kamu, kamu harus bisa untuk mengungkapkan perasaan kamu kepadanya. Yang kelima, alasan yang kelima itu kalian terlalu sibuk sama pekerjaan kalian. Bagaimana kalian mengharapkan orang-orang baru untuk datang ke dalam hidup kalian kalau kalian sendiri terlalu sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan kalian? Kalian selalu berada di lingkungan yang itu-itu aja. Ya gimana orang-orang baru bisa datang ke dalam hidup kalian gitu? Bagaimana orang-orang bisa menyukai kalian kalau kalian itu terlalu sibuk? Pikiran kalian tuh hanya tentang kerja dan kerja. Yuk berikan ruang dalam pikiran kalian untuk satu ruang aja untuk berpikir tentang bagaimana hidup dalam percintaan kalian, bagaimana kalian menerima pasangan kalian ke dalam hidup kalian, bagaimana kalian menarik pasangan yang kalian inginkan dalam hidup kalian. Berikan ruang di dalam pikiran kalian itu seperti itu, sehingga ya orang-orang pun bisa datang ke dalam hidup kalian. Jadi sebagai satu saran aja ya, dan aku tidak pernah bosan untuk ngomong di setiap video-video aku bahwa pikiran kalian itu adalah magnet. Kalau kalian tidak berpikir, bagaimana magnet itu bisa bekerja gitu? Bagaimana kalian bisa menarik hal-hal yang kalian inginkan? Kalau kalian tidak pernah berpikir tentang cinta, ya bagaimana cinta itu bisa datang? Kalau kalian hanya berpikir soal pekerjaan, ya pekerjaan saja yang akan datang ke dalam hidup kamu. Dan kalau kamu sudah siap untuk memiliki pacar atau memiliki pasangan, berikan ruang di dalam pikiran kalian itu tentang kehidupan cinta. Seperti apa sih yang kalian harapkan dalam hidup kalian, di dalam hidup kamu, sehingga ya yang kamu harapkan, yang kamu pikirkan itu yang bakal menjadi kenyataan, dan percintaan kalian akan menjadi seperti apa yang kamu pikirkan di dalam pikiran kalian.
Alasan yang berikutnya adalah kamu tidak mau bergerak duluan. Kamu menunggu dia yang pasif untuk datang mendekati kamu. Nah, itu sampai kapan gitu? Yuk lakukan pergerakan duluan, dekati dia, ajak ngobrol dia, bangun komunikasi yang baik dengan dia supaya dia punya rasa percaya terhadap kamu dan tentunya kalian bisa saling tarik-menarik. Jadi, yuk lakukan pergerakan duluan, jangan menunggu dia dulu dong. Alasan yang berikutnya adalah kamu itu terlalu pesimis bahwa dia tidak mungkin mencintai aku. Nggak mungkin lah, aku kan bukan tipe dia, jadi ya udahlah, mungkin dia bukan pacar aku kayak gitu. Apakah dia mencintai aku? Apakah dia menyukai aku? Tidak mungkin lah, dia tidak mungkin menyukai aku gitu. Jadi, yuk bangun pikiran yang positif, selalu optimis bahwa orang-orang pasti mencintai kamu dengan apa yang kamu punya. Jadi bagi kamu yang mungkin punya tipe atau punya karakter yang selalu pesimis terhadap sesuatu, rubah karakter kamu yang itu supaya orang-orang itu bisa datang ke dalam hidup kamu. Pola pikir itu menentukan segalanya. Apa yang kamu pikirkan, itulah yang kamu tarik. Ketika kamu berpikir bahwa orang-orang tidak mencintai kamu, itulah yang kamu tarik. Orang-orang tidak akan mencintai kamu. Jadi, mulai dari sekarang, selalu berpikir positif. Orang-orang itu mencintai kamu apa adanya, dengan yang ada pada diri kamu. Ketika kamu percaya bahwa orang-orang mencintai kamu apa adanya, orang-orang pasti mencintai kamu apa adanya. Nah, itu dia alasan-alasan dari aku kenapa kalian tuh belum menemukan pacar atau menemukan jodoh atau menemukan pasangan yang sekarang yang tepat gitu. Dan kalau kalian mungkin ingin berbagi alasan-alasan lainnya, silahkan kalian tinggalkan di kolom komentar. Atau kalian ingin berbagi cerita, silahkan kalian tinggalkan cerita-cerita kalian di kolom komentar. Dan share video ini jika video ini bermanfaat buat orang lain. Subscribe channel ini, like, komen, dan saya akhir kata, saya Irene Nandale. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!